Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini saya mau bahas Tecnopova 6 setelah saya bareng 1 mingguan lebih. Dan seperti apa buat keluh kesahnya? Yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Buat kalian sendiri yang udah pada beli Tecnopova 6 di awal launching, tentu kalau kalian lihat sekarang ini setelah 1 bulan launching ya, harganya itu kan udah kerasa banget buat penurunannya, yang tadinya ada di kisaran harga 2,8 juta, sekarang ini di official ada di kisaran 2,4 jutaan rupiah. Dan kemarin kebetulan saya belinya pas ada event itu ya, saya dapat Pova 6 ini dengan harga 2,1 jutaan rupiah aja. Tapi sekarang ini waktu video ini kita buat harga tersebut ternyata udah balik normal lagi. Ada di kisaran 2,3 nyampe 2,4 jutaan rupiah buat varian terendahnya. Dan itu jadi salah satu kenapa saya nggak beli Tecnopova 6 ini waktu pertama kali launching. Alasan yang pertama tentu buat harganya, biasanya tuh nggak selang lama langsung turun harga. Karena pengalaman saya pribadi waktu beli Tecnocommand 20 Pro 4G pada tahun kemarin itu ya, saya udah beli flash sale, belinya tengah malam lagi. Dan ternyata nggak nyampe 1 bulan harganya udah turun cukup banyak banget. Selain itu alasan kedua kenapa saya nggak buru-buru beli Tecnopova 6 waktu pertama kali launching, tentunya udah banyak banget buat reviewer di luar sana, apalagi kalau reviewer senior itu udah pada upload ya. Saya tuh jadi agak malas sendiri gitu mau beli ponsel yang harganya cukup tinggi tapi biasanya cepat turun harga. Dan itu alasan menurut saya pribadi sih. Lalu kalau kita lihat di sisi lain, tentu dengan turunnya harga makin banyak banget peminat dari Tecnopova 6 ini. Ya contohnya kayak saya tadi, langsung beli karena harganya udah turun. Dan pengalaman selama pemakaian Tecnopova 6 ini kurang lebihnya 1 minggu lebih, ini sih menurutku enak-enak aja, terutama buat feel genggamnya. Meskipun Tecnopova 6 ini punya baterai gede di 6000 mAh, tapi buat bodinya itu menurutku sih tipis kemudian ringan, jadi masih enak banget kalau kita genggam dengan satu tangan aja. Ya nggak nyangka aja sih kalau ponsel tipis ini seringan ini baterainya di 6000 mAh. Bisa dibilang ini sih standarnya buat ponsel di baterai 5000 mAh. Bahkan yang saya salut lagi di Tecnopova 6 ini punya proteksi baterai hingga 5 tahun. Dan kalau kita baca di bagian keterangan Pova 6 series 360 derajat protection, itu ada keterangan kapasitas baterai dijamin tidak kurang dari 80% bahkan setelah 5 tahun penggunaan. Dan itu udah diuji di laboratorium Tecnopova, baterainya itu dirancang untuk mempertahankan hingga 80% kapasitas aslinya setelah 1600 siklus pengisian penuh, yang kira-kira setara dengan penggunaan sekitar 5 tahun berdasarkan simulasi penggunaan pada umumnya. Tentunya dengan kapasitas segede itu, kemudian ada proteksi nyampe 5 tahun dan udah diklaim sendiri dari pihak Tecnopova, itu tentunya makin aman dan juga makin tenang banget. Apalagi dalam paket penjualan kita kan mendapatkan adapter charger yang udah ngebut banget ya. Sekarang pengisiannya nyampe 70 watt. Dan di bagian mode pengisian tersebut ada 3 mode, dan tentunya kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Sedangkan buat pengalaman selama saya pakai Tecnopova 6 ini buat nge-push rank ataupun buat main game, dan buat kalian yang pengen lihat full video gaming testnya ada di video sebelumnya ya. Nah itu waktu saya pakai buat main game Mobile Legends, baik itu pakai settingan rata kanan ataupun nggak pakai settingan rata kanan di Tecnopova 6, ini menurutku buat performa yang dihasilkan itu sangat bagus banget, FPS stabil, suhu juga menurutku cuman anget, masih kerasa nyaman dan juga aman banget di genggaman tangan. Dan itu waktu saya pakai buat main game Mobile Legends di ruangan yang nggak ada AC-nya. Dan yang saya suka lagi di Tecnopova 6 ini tentu waktu kita pakai buat main game Free Fire Max. Nah itu buat settingannya bisa nyampe 90 fps, dan meskipun buat fps-nya emang masih belum kerasa stabil banget ya, tapi dengan harga 2 juta kecil aja dengan Tecnopova 6 ini dengan fps dan juga grafis tersebut, saya suka banget yang dihasilkan dari urusan performa ataupun visual dari Tecnopova 6 selama kita pakai buat main game. Dan yang saya suka lagi tentu buat kualitas audionya kan udah pakai dual speaker. Itu tentunya sangat berguna banget dan sedikit agak ngebantu, apalagi buat kalian yang suka pakai handset ya. Nah tenang aja, di Tecnopova 6 ini punya lubang jack audio 3,5 mm, dan emang buat sekarang ini fitur tersebut udah pada dihilangin buat ponsel-ponsel terbaru yang udah launching di tahun 2024 ini. Dan kekurangan di Tecnopova 6 waktu saya pakai buat main game, itu yang paling kerasa waktu kita pakai buat main game PUBG Mobile dan kita aktifin buat full gyroscope. Nah itu masih kerasa agak sedikit delay, tapi ya masih kerasa enak dan juga nyaman buat kita pakai, daripada nggak ada buat sensor gyroscope sama sekali ya kan. Sedangkan buat multimedia di Tecnopova 6 ini
Tentunya ini udah kerasa enak, aman, dan juga mulus banget buat kita scroll-scroll ataupun buat kita multitasking gitu, tentu udah mulus banget karena buat layarnya kan udah pakai refresh rate tingginya sampai 120 Hz. Bahkan buat touch sampling rate yang saya dapatin di Tecnopova 6 ini bisa nyampe 500 Hz. Dan waktu kita pakai buat nonton konten di YouTube, TikTok, ataupun Instagram itu buat visual yang dimiliki itu tentu udah enak, aman, dan juga ada banget di mata. Dan yang saya suka lagi tentu peningkatan di bagian audionya. Ini bisa dibilang jadi ponsel dari Tecnopova series yang punya high-res audio pertama. Dan emang buat kualitas audionya lebih bagus kalau kita bandingkan dengan Tecnopova 5 sebelumnya. Dan yang saya suka di Tecnopova 6 ini tentunya buat jaminan update sekarang yang udah makin bagus. Karena di Tecnopova 6 reguler ataupun 6 Pro, ini ada jaminan buat 2 kali update OS-nya dan 2 tahun buat patch security-nya. Dan ternyata buat jaminan update-nya itu bukan 2 tahun tapi 2 generasi lebih tepatnya ya, waktu kita lihat di bagian kertas POVA 5 series 360 derajat protection. Dan kalian perlu merhatiin buat detail kecil atau keterangan kecil di bagian pojok kiri bawah ya. Itu ada keterangan pembaruan Android 14 ke Android 15. Ini sebenarnya sih bisa dibilang kayak gimmick marketing ya, tapi ya nggak salah juga. Emang 2 generasi sih, dari generasi Android 14 ke Android 15 itu juga nggak salah. Tentunya 2 generasi itu taunya ya dari Android 15 ke Android 16 gitu, nggak sih kalau kalian mikirnya? Karena saya sendiri mikirnya juga gitu, ini ponsel udah ada di Android 14, taunya dapat 2 generasi update itu ya nantinya dapat di Android 15 hingga Android 16. Tapi paling nggak buat sekarang ini udah ada jaminan update-nya, jadi perlu kita apresiasi. Ya semoga aja buat tahun depan bakalan bisa mendapatkan update OS ataupun update patch security-nya lebih lama lagi. Apalagi buat fitur-fitur tambahan yang dimiliki di Tecnopova 6 series ini sekarang makin komplit banget. Misalnya kayak fitur inframerah atau IR Blaster, dan itu bisa kita akses melalui smart bar atau lebih tepatnya tinggal kita scroll, kemudian kita klik di bagian pengontrol jarak jauh, dan di sini banyak banget buat perangkat yang bisa koneksiin di Tecnopova 6 ini. Dan meskipun buat Tecnopova 6 ini harganya murah dan buat varian reguler, yang saya suka tetap memiliki lampu LED yang katanya always menyala. Dan itu menurutku cukup bagus sih karena nggak terlalu terang-terang banget, dan yang cukup disayangkan itu cuman warna putih doang, jadi belum RGB atau belum warna-warna gitu ya. Tapi ini masih tetap bisa kita setting melalui pengaturan dari ponsel Tecnopova 6 reguler ini. Sedangkan buat urusan fotografinya di Tecnopova 6 ini menurutku sih sekedar cukup aja ya, karena nggak bagus dan juga nggak buruk-buruk banget. Dan buat sensor kamera yang dimiliki itu udah gede banget di 108 megapiksel, kamera selfie-nya juga ada di 32 megapiksel. Dan kamera belakang di Pova 6 ini cuman 2 biji aja. Dan buat hasilnya menurutku sih udah cukup aja ya. Karena waktu kita pakai buat foto-foto dalam kondisi yang cukup cahaya, itu buat hasilnya emang cukup memuaskan, hasilnya bagus dan juga detail serta tajam. Apalagi di ponsel ini menyediakan buat 3 kali zoom, kemudian mode portrait ada 2 kali zoom, dan hasilnya emang cukup memuaskan, buat saturasinya nggak terlalu over. Palingan ya cuman waktu kita pakai dalam kondisi yang kurang cahaya itu menurutku hasilnya masih kerasa agak kurang. Dan ini menurutku sih masih kerasa cukup wajar buat ponsel di harga 2 juta rupiah atau 2 juta lebih sedikit. Apalagi buat kamera selfie-nya ini mode HDR-nya bagus banget menurutku buat hasilnya. Cuman yang cukup aneh waktu kita pakai buat rekam dan juga foto di bandara, hasil fotonya itu agak gelap, kemudian waktu kita pakai buat rekam dan stabilisasi aktif, itu hasilnya kayak agak jitter dan lampunya itu agak kayak flicker gitu. Tes sampel 1080 30 fps saya aktifin buat stabilan dari kameranya. Kita coba pakai buat jalan kayak gini ya, jalan santai aja sih ini. Kita lihat seperti apa buat kestabilan dari kamera perekaman video Tecnopova 6. Kalau ini di resolusi 1080 30 fps dan stabilisasi saya aktifin. Kita coba pakai buat jalan ya. Kalau dilihat sih ini tergolong cukup stabil kalau dilihat dari layar langsung. Nggak tahu nanti hasilnya. Kalau kemarin waktu di bandara sih agak sedikit jitter kalau kena cahaya ya, tapi itu nggak tahu dari lampunya atau emang dari hasil perekamannya. Nah, hasilnya seperti ini. Coba kita lihat yang lainnya, lebih tepatnya nggak backlight, hasilnya seperti ini. Kalau lihat sawah hijau semua kayak gini nih kelihatannya seger di mata ya. Tapi kalau habis panen, nah itu beda lagi ceritanya. Nah, kalau ini di resolusi 1080 30 fps, stabilisasinya saya aktifin, dan buat gambarnya terlihat lebih ngecrop sama detailnya agak kurang. Seperti ini buat hasil perekaman 1080 30 fps.
Ini buat pengetesan resolusi 1080 30 fps dan stabilisasinya saya aktifin ya. Kita pakai buat jalan, hasilnya seperti ini. Lagi lihat-lihat sawah. Ini backlightnya hilang ya, padahal di belakang itu ada matahari, ya sunset-sunsetan gitulah. Kayak gini hasilnya. Tapi ya kita balikin lagi, kebanyakan buat ponsel yang punya embel-embel gaming atau lebih tepatnya difokusin buat urusan performa, itu buat urusan fotografinya emang selalu agak dikurangin atau lebih tepatnya nggak terlalu dikedepanin. Contohnya kayak ponsel dari Red Magic, kemudian Asus ROG Phone. Nah itu kemarin kan kita udah sempat nyoba, meskipun bukan yang terbaru ya buat ROG Phone-nya, tapi beneran sih buat urusan performa itu emang benar-benar kita acungi jempol. Tapi buat urusan fotografinya kalah banget kalau kita bandingkan dengan ponsel lain dengan harga yang sama. Sedangkan kekurangan lain di Tecno Pova 6 reguler ini selama saya nyobain ya, ini menurutku sih, menurut opini saya pribadi dan nggak terlalu bermasalah banget mungkin buat kalian di luar sana, yaitu di bagian tampilan bodinya. Bukan buat urusan desain sih, tapi karena ini kan menggunakan finishing glossy, jadi ya di bagian back cover ataupun backdoornya ini mudah banget kelihatan kotor ataupun nipak sedikit jadi kayak gini. Dan untungnya dalam paket penjualan di Tecno Pova 6 reguler ini, kita masih tetap mendapatkan buat soft case bawaan, atau lebih tepatnya dapat case bening kayak gitu. Ya lumayan lah, kita dapat soft case dan layarnya juga udah ada proteksi dari plastik bawaannya. Dan satu lagi kelebihan dari Tecno Pova 6 reguler ini yang saya suka ya, dan ini hampir aja ketinggalan, yaitu buat port dan juga slotnya yang komplit semua. Selain ada lubang jack audio 3,5 mm, ponsel ini juga masih tetap memiliki slot kartu memori eksternal, dan uniknya ini nggak sistem hybrid, jadi kita pasangin dua kartu SIM plus satu slot kartu memori eksternal. Dan menurutku buat kekurangan yang paling cukup mengganggu di Tecno Pova 6 ini ya cuman itu ya, buat urusan fotografi ataupun videografinya yang emang masih kerasa kurang. Tapi ya saya balikin lagi, emang Pova 6 ini bukan buat kalian yang suka multimedia, lebih tepatnya bukan buat kalian yang suka foto ataupun perekaman video, sama buat back covernya yang mudah banget kelihatan kotor. Selebihnya Tecno Pova 6 ini dengan harga yang saya dapetin di kisaran 2,2 atau 2,1 juta rupiah, ini tentunya sangat worth it dan juga bagus banget, terutama buat kalian yang males ngecas-ngecas, apalagi buat kalian yang suka buat performa, suka nge-push rank lama-lama. Tentu Pova 6 ini wajib banget buat kalian check out, dan link belinya ada di deskripsi pada video ini. Dan buat kalian sendiri yang udah bareng Pova 6 series ini atau Pova 6 reguler ya, drop aja pendapat, kritik, dan juga saran ataupun keluh kesah kalian selama pakai Tecno Pova 6. Drop aja di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.